Ada gula, ada semut. Di mana ada tindak kejahatan, di situ pasti ada hukum. Kembali bersama saya Didit F. Rafas di Balik Kriminal. Narasumber kita malam hari ini memiliki kasus yang sangat spesial. Tidak perlu berlama-lama, saya langsung panggil Bapak Deden Hermawan. Selamat malam Bapak Deden. Malam Pak. Bagaimana kondisi saudara? Lumayan baik Pak. Alhamdulillah. Bapak Deden Hermawan, jika saya boleh tahu, apa kasus yang Anda lakukan? Jadi sebenarnya itu saya masuk sel ini karena nggak enakan Pak. Nggak enakan. Betul. Sebuah kasus yang sangat langka, jarang ditemui, sulit didapati. Namun malam hari ini kita cukup beruntung bisa mendapatkan wawancara eksklusif pada seorang kriminal yang melakukan tindak kriminal nggak enakan. Jika saya boleh tahu, berapa vonis yang dijatuhkan hakim untuk tindakan nggak enakan? Jadi saya hukuman mati Pak. Hukuman mati. Cukup sesuai menurut saya dengan tindak kejahatan yang sangat berat seperti nggak enakan. Bapak Deden Hermawan, saya tahu Anda pasti menyesal. Sangat. Namun jika boleh, Anda bisa ceritakan kronologi penangkapan saudara. Jadi Pelan-pelan saja, tidak perlu emosional. ya, Pak. Silakan. Jadi ceritanya seperti ini Pak. Waktu itu saya diajak nongkrong Pak sama senior saya, sama abang-abangan saya di rumah. Ya. Padahal pada saat itu kondisi saya lagi kurang fit. Saya lagi tipes Pak. Tipes, lalu abang-abangan ngajak nongkrong lewat WA atau WA betul, WA. WA. Silakan. Padahal saya waktu itu pas banget baru pulang dari rumah sakit. Ngelihat handphone, diajak sama abang-abangan, sini kuy, kumpul. Kuy. Tentunya Anda menolak. Hati saya menolak Pak. Tapi karena saya itu tadi saya nggak enakan, dengan berat hati saya balas, kuy. Anda mengiyakan kuy dari abang-abangan Anda karena tidak enakan. Lalu bisa diteruskan ceritanya setelah Anda sampai ke base camp misalnya? Pelan-pelan Ya. Anda bisa meluapkan emosi Anda. Saya tahu ini berat untuk mengingatnya. Sebenarnya ini bukan dijebak juga sih, emang karena saya aja nggak enakan, jadi saya iyakan ajakan senior saya, abang-abangan saya nongkrong. Cuman sialnya Pak, Ya. ketika saya lagi nongkrong, itu kebetulan ada patroli polisi lewat. Lalu, Ada patroli polisi lewat. ya. Di situ polisi berhenti dan menggeledah tongkrongan kita Pak. Saya ditanya sama Pak polisi, Mas, Anda sakit ya? oh enggak Pak, itu udah saya seger-segerin. Oh, Anda mengetahui jika Anda mengaku bisa saja kejahatan Anda terbongkar. Betul. Ya. Saya tahu kalau saya mengakui pasti akan bermasalah, makanya saya seger-segerin muka Pak. Ya. Saya udah semangat. Enggak Pak, saya sehat. Namun polisi itu mungkin bisa ini Pak ya, bisa tahu orang bohong atau tidak. Ya, karena mereka terlatih. Anda tidak bisa bermain-main untuk memanipulasi penegak hukum. Lalu, Ya akhirnya saya Lucu banget anjing, gue ikut kaget anjing. Lucu banget. kaget betul. Lu kaget. Aduh. Akhirnya saya dibawa naik ke mobil patroli Pak. Saya dibawa ke kantor ya. dan tes urin di sana Pak. Anda tidak bisa mengelak lagi.
Iya betul, saya nggak bisa mengelak. Setelah tes urin, betul Pak, hasilnya saya positif tipes Pak. Positif tipes. Anda tertangkap basah. Itu bagaimana kejahatan Anda bisa terbongkar. Lalu, Bapak Deden Hermawan, bagaimana bisa seseorang yang terlihat manis di depan bisa melakukan tindak kejahatan yang sangat kejam, brutal, seperti nggak enakan? Apa ada latar belakangnya? Jadi sebenarnya pas waktu saya kecil itu orangnya enak-enakan aja. Apapun saya sikat, pokoknya selalu enakan Iya. ke siapapun gitu. Bilang iya saat Anda iya, bilang tidak saat Anda tidak. Iya betul. Jadi waktu kecil tuh saya diajak kondangan sama orang tua saya, Ya, dan di situ karena saya enak-enakan aja, saya makan banyak. menunya kalau boleh tahu. Itu menunya memang favorit saya. Nasi kebuli ada kismisnya. Kebuli kismis itu makanan favorit saya, dan saya makan sampai nambah 4 kali. 4 kali. Wajar memang kalau kebuli kismis. Saya nambah 4 kali, dan pada akhirnya di situ banyak tamu yang gak kebagian. Stok terbatas. Banyak tamu Lalu? yang gak kebagian, dan bahkan ada satu keluarga besan meninggal Karena tidak mendapatkan kebuli kismis. sebuah pengalaman yang tidak mudah untuk dilewati untuk usia belia seperti Anda. Itu pasti meninggalkan trauma yang mendalam. Betul Pak. Makanya gara-gara kejadian itu saya jadi orang yang nggak enak. Sampai sekarang terbawa nggak enakan terus. Karena kebuli kismis Anda terjerumus ke dalam lembah kelam. Lalu setelah itu Anda menjadi orang yang tidak enakan. Ya. Sebelum Anda ditangkap, apakah sebenarnya Anda sering melakukan tindak kriminal nggak enakan, Sering Pak. tapi tidak pernah terbongkar? Iya betul. Kasus kecil-kecilan gitu misalnya. Kecilan seperti ya saya disuruh beli makan. Ya. Padahal saya lagi keseleo, kaki saya tetap saya paksa Jalan. Untung saja saya beri apresiasi untuk para penegak hukum yang bisa membongkar kasus yang rumit ini, karena menurut data di balik kriminal bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun ini hanya terdapat 3 kasus nggak enakan yang bisa terbongkar. Karena ini biasanya kasus ini tidak bisa dicium oleh aparat, apalagi dikecup. Bapak Deden Hermawan, Anda sudah mendapatkan vonis mati sesuai setimpal dengan apa yang Anda lakukan. Tapi jika Anda boleh diberikan satu permintaan khusus sebelum Anda dieksekusi, apa yang akan Anda lakukan? Saya mau pasang umbul-umbul di depan rumah, Pak. Pasang umbul-umbul di depan rumah. Itu impian Anda sejak lama, Dari dulu tapi belum sempat. belum sempat Pak. Sebuah niat mulia dari seorang pemuda. Bisa dikatakan pemuda. Nah, usia kelahiran tahu? 2001 2001. Cukup muda. Zodiak Leo. Leo. Ya, pemirsa, zodiak Leo, catat baik-baik. Mungkin Anda memiliki kecenderungan untuk tidak enakan, tapi melihat kasus yang sudah terjadi, kita perlu belajar. Dan untuk bisa lepas dari tindak kriminal itu, kita harus berada di lingkungan yang baik, positif. Mungkin rehab bisa. Oke, Bapak Deden Hermawan, Ya, Pak. satu hal lagi sebelum kita berpisah. Ya. Anda masuk ke sel, saya pulang ke rumah. Nah, Iya. apa yang Anda ingin katakan pada keluarga yang Anda tinggalkan, yang pastinya kecewa? Tentunya untuk keluarga di rumah, Deden meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam Deden. Ya, Semoga keluarga bisa memaafkan Deden, ya. karena Deden nggak lama lagi di sini. Ribuan kesalahan yang sudah dilakukan orang
bisa luntur hanya dengan satu permintaan maaf yang tulus. Itulah wawancara singkat kita dengan narasumber kita malam hari ini. Saya Didit F. Rafas, kita akan jumpa lain waktu dengan program yang sama di Balik Kriminal.